gengs, udara sejuk khas Batu menyambut langkah kami sejak pertama tiba. Angin dingin yang pelan, langit cerah, dan sebuah villa bergaya Santorini yang estetik. Putih bersih, biru menenangkan, dan sudut-sudut cantik yang rasanya sayang kalau nggak diabadikan. Nah, liburan akhir tahun kali ini, The Gruntelers memilih berhenti sejenak, meninggalkan rutinitas, menepi dari hiruk-pikuk, dan berkumpul bersama keluarga di Villa Santorini Batu Malang. Tak ada agenda yang kaku, yang ada hanya tawa yang mengalir, cerita yang bersautan, dan kehangatan keluarga yang terasa makin utuh di tengah udara dingin yang justru menghangatkan hati. Ya, pagi itu suasana villa makin hidup. Pak Didito terlihat sudah berdiri paling depan nih, bersiap menyalakan api, karena kalau apinya belum menyala tentu saja barbeque-nya belum sah dimulai. Tanpa banyak kata, tanpa bercanda, hanya konsentrasi penuh demi satu tujuan, yaitu api harus menyala. Wah, ternyata Pak Didito punya asisten loh, yaitu Johan. Dengan penuh semangat, dia ikut membantu, yaitu mencari harta karun berupa sampah-sampah yang bisa dibakar supaya api bisa menyala dengan sempurna. Yang itu yang disampah, jadi bisa dibakar. Styrofoam itu loh. Kapan netet kesini Han? Hah? Kapan? Enggak tahu. Kamu katanya mau jadi vlogger. Wow, di sisi Johan. lain Bunda Nani terlihat sedang merampungkan tugasnya, yaitu membersihkan panggangan yang akan dipakai untuk membakar daging dan ayam yang sudah dibersihkan dengan rapi dan siap digunakan. Tinggal tunggu apinya matang dan aroma enak segera menyebar. Oke, cepet kamu tuh jadi pembawa acaranya. Yuk, kesini lewat sini. Dan sementara itu, Yohan tampak alih profesi. Dari tim logistik berubah jadi reporter kegiatan keluarga The Gruntelers. Dari ruang TV, Yohan memperlihatkan suasana di dalam villa. Ruangan yang hangat, tempat berkumpul favorit keluarga, dan momen santai pagi hari sebelum semua mulai beraktivitas. Ya, namun karena terlalu asik, Yohan sampai lupa satu hal penting. Dia sudah disuruh mandi loh dari tadi, dan ternyata ibunya sudah menunggu cukup lama di kamar mandi. Hahaha. Di scene berikutnya, giliran Budi Nana dan Tante Siska yang ambil alih. Mereka tampak asyik memanggang beef and chicken skewer dengan penuh fokus dan tentu saja penuh rasa penasaran. Di sela-sela keribahan mereka memanggang dan mengipas barbeque, sesekali mereka terlihat mencicipi hasil panggangannya. Bukan buat ngemil loh, tapi untuk quality control, demi memastikan rasanya itu pas atau belum sebelum dibagikan ke semua. Sisi. Ya, karena tugas ngipasin itu lumayan bikin pegel, akhirnya kita pun gantian. Dari Tante Siska, ganti Om Dias, ganti Pak Didito, ganti Bude Neni, dan begitu seterusnya sampai selesai. Gue kok demos total warung sate. Gue demos loh mbak, cucok marucok. Gak usah manis deh, ayam bakar wes lebih pantas. Gila bakarannya. Mayu tak. Yuhu, memang di pagi yang sejuk itu, tawa kecil, aroma daging bakar, dan momen saling menggantikan jadi bagian dari cerita liburan keluarga kami. Kak video loh. Oh lah ya. Karena di keluarga The Gruntelers, masak bareng bukan sekedar soal makanan biasa aja, tapi soal kebersamaan yang terus dibagi, satu tusuk demi satu tusuk. Ya sayang.
Sebelum kesibukan lain dimulai, ruang TV menjadi tempat singgah sejenak. Om Dias dan Pak Deddy itu terlihat duduk santai, berbincang ringan ditemani Yohan. Tak ada topik yang berat, hanya cerita sederhana, tawa kecil dan obrolan khas keluarga yang mengalir apa adanya. Sementara itu, di sudut lain villa terlihat grup ciwi-ciwi cantik. Kak Priska, Kak Rafa, Kak Mika, dan Meva sedang berkumpul dengan satu misi yang penting. Kira-kira apa ya misinya? Oh, ternyata mereka sedang pasang kuku palsu yang cantik-cantik. Punya Kak Mika cantik sekali. Jadi pengen pakai juga kan jadinya. Tapi Budi Nana kira-kira pantas nggak ya kalau pakai kuku-kuku cantik macam begitu? Kayaknya sih enggak. Kalau Budi Nana pakai kuku cantik macam begitu, sekalinya dipakai buat cuci piring langsung merotol semuanya. Mereka tampak asik di dunia sendiri, pilih warna, pasang kuku, sambil ngobrol santai dan sesekali ketawa kecil. Bukan soal kukunya saja, tapi momen kumpulnya itu loh, hangat, seru, dan penuh cerita. Setelah obrolan santai dan aktivitas kecil lainnya, dapur kembali hidup dengan aroma yang manis sekali. Kak Mika dan Tante Siska tampak sudah menyelesaikan satu karya spesial, yaitu tiramisu untuk keluarga. Wah, Kak Mika terlihat telaten sekali menaburi bubuk cappuccino sebagai sentuhan akhir. Pelan, rapi, dan penuh perhatian. Jos di dapur yang estetik jadi berantakan. Sit tiramisu Mikaela sama Kak Francisca Rosiana. Hilang tapi yang satu nggak mau ngeksis. Ini dia penampakannya, guys. Kita taruh kulkas dulu. Setelah semua selesai dikerjakan, tiramisu pun dimasukkan ke dalam lemari es. Bukan untuk langsung dimakan, tapi disimpan rapi menunggu waktunya dinikmati bersama seluruh keluarga. Karena di liburan ini yang manis bukan hanya dessertnya, tapi juga kebersamaan yang menyertainya. Ada kakak. Jangan ditempelin. Dan scene berikutnya ini terasa berbeda dan jauh lebih istimewa. Setelah 2 tahun berada di Ceko, akhirnya Kak Tio bisa pulang ke Indonesia dan berkumpul kembali bersama keluarga The Gruntelers. Rasa bahagia itu terasa tanpa perlu banyak kata. Yohan tampak langsung mencari posisi ternyaman, yaitu duduk di pangkuan Kak Tio, seolah ingin memastikan bahwa kebersamaan ini adalah nyata. Dek, Satu kopi tulas, Mbak. buka kek. 17. Beliin. Larang tuh ya. Lah buat apa orang sama? Berapa? 25 ya. Coba kalau kameranya ditempelin yang transparan. Kurik gak? Burik no sayang. Burik dong. Apa nih? Ini kakak nih yang biasanya nggak ada di video Pinterest, sekarang ada. Edisi spesial. Coba ini bentuk apa? Ikut tekan nih. Oh, Ning duko. Dukun mana? Dukun. Iya. Iya, jorok. Kayak siapa temennya Ipil tuh, Ipin tuh. Siapa? Oh, siapa sing ngumbelen tuh? Fotonya Shinchan. Oh, mana Shinchan. Bu. Aktivitasnya cuma kayak gini nih kalau liburan nih. Tapi kan yang Jatim Baru nunggu ya? Anak kerjaan. Di momen sederhana itu, suasana menjadi hangat dan lengkap karena pulang itu selalu berarti kembali ke tempat hati berlabuh. Menjelang waktu berangkat ke Janti Park 2, muncul satu drama kecil nih yang selalu ada di setiap liburan. Apa ya kira-kira? Iya, bingung milih outfit.
Kak Mika tampak mondar-mandir di depan kaca memastikan pilihannya. Celana pendek atau celana panjang ya? Cocok nggak ya? Pede nggak ya? Padahal sebenarnya Kak Mika sudah tampil cantik banget dan pas. Blus kotak biru yang ia kenakan serasi dengan celana pendek bergaris biru. Tampilannya sederhana, segar dan membuat senyumnya terlihat lebih percaya diri. Setelah semua siap, akhirnya kami pun berangkat ke tempat wisata. Hari itu kami terbagi menjadi 2 grup, bukan karena terpisah rasa, tapi karena pilihan petualangan yang berbeda. Grup pertama ada Kak Tio, Kak Priska, Kak Rafa, dan Kak Mika melaju ke Jatim Park, siap menjelajah dunia satwa dan wahana seru bersama. Sementara itu, grup kedua memilih suasana yang lebih santai dan penuh rasa, yaitu menuju desa wisata kuliner di Batu Malang. Di mana, Mel? Di mana sekarang? Di mana sekarang kok seru? Setibanya di Dusun Wisata Kuliner Batu Malang, kami terlebih dulu membeli tiket masuk. Dengan senyum ramah, para petugas menyambut kedatangan kami, membuat langkah pertama terasa hangat dan suasana langsung nyaman sejak awal. Tempat ini adalah destinasi wisata yang menggabungkan pengalaman kuliner khas dengan suasana pedesaan yang asri. Terletak di kawasan yang menawarkan berbagai pilihan makanan tradisional dan modern. Tempat ini menjadi pilihan ideal untuk para pecinta kuliner. Awas udah nanti ketabrak. Ya. Lah kowe yang dolanan apa sih? Kerudungan kayak orang mau ke sawah. Nuansa pedesaan yang kental terasa di setiap sudutnya, dengan banyak hidangan tradisional yang disajikan di dalam rumah joglo yang ornamen kayunya mendominasi. Ditambah udara sejuk khas kota Batu, menjadikan pengalaman kuliner semakin nikmat dan menyenangkan. Apa tuh? Weh, nunggu duitnya. Ayo lanjut. Yuk. Tak hanya kuliner, tempat ini juga dikelilingi pohon-pohon hijau, rumput yang tertata rapi, serta bunga-bunga berwarna-warni yang memperindah suasana. Ada pula beberapa spot-spot foto-foto yang instagramable dan sangat menarik, seolah-olah membawa kita berada di negeri dongeng. Sangat cocok loh bagi mereka yang gemar berfoto-foto di tempat yang estetik. Dan salah satu sudut paling mencuri perhatian di dusun wisata kuliner ini adalah kebun hortensia yang terbentang luas. Bunga-bunga hortensia bermekaran dengan warna yang cantik, berjajar rapi sejauh mata memandang, menciptakan suasana saat itu terasa seperti berada di taman negeri dongeng. Di antara hamparan bunga itu terlihat Budi Neni, Budi Nana, Meva, dan Yohan tampak berjalan bahagia. Langkah-langkah kecil, senyum yang lepas, dan momen sederhana yang terasa begitu hidup. Ini ban wajib ini. Tuing, tuing, tuing. Yang ini kempes. Wah, wah, Johan kempes. Di tengah suasana itu, Yohan dan Meva tampak asik di dunia mereka sendiri, melompati ban-ban, memanjat tumpukan ban, dan bermain ayunan dengan tawa yang lepas. Di tempat sederhana ini, kebahagiaan terasa begitu mudah untuk ditemukan. Udah, aku menang tadi. Puri. Puri. Sekarang ini curang duluan. Awas kenain itu loh, Meva. Johan. Ya keluar.
Ya, di tempat ini kami menikmati keindahan, merasakan keramahan, dan menciptakan momen sederhana yang akan selalu kami ingat. Bukan hanya soal kuliner atau spot cantik aja, tapi tentang waktu yang dihabiskan bersama, tertawa, berjalan, dan menikmati kebersamaan. Dan dari tempat ini, kami pulang dengan hati yang hangat, serta kenangan yang terasa utuh. Di sore harinya, kami kembali berkumpul di villa sambil menunggu Dete, Om Babuk, dan Tante Siska yang datang. Waktu luang pun diisi dengan cara paling sederhana. Apakah itu? Ya, karaoke bersama. Jangan tanya nyanyinya gimana, sudah pasti jawabannya adalah awur-awuran. Kalau nadanya, kadang ketemu, kadang hilang sih. Tapi justru disitulah serunya. Ada yang nyanyi penuh penghayatan, ada yang masuk seenaknya, dan ada juga yang ketawa dulu baru lanjut nyanyiin lagu. Pokoknya di sore hari itu, villa dipenuhi suara yang gak selalu merdu, tapi penuh tawa dan kebahagiaan. Karena di keluarga kami, yang penting bukan adanya yang pas, tapi kebersamaannya yang terasa. Semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembali kasih yang kau tanam di dalam hati. Dan di mana dirimu berada, hamba terasa hidupku tanpa dirimu. Adalah di sana merindukan aku, seperti dirimu yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Dah, nggak tahu Aduh, aku tuh nggak tahu lagunya ini, tau ya refrennya. Engkau rasa kisah dunia yang bisa membuat jiwaku beramadu menjadi goyang. Pagi pun datang perlahan di villa. Udara masih sejuk, suasana masih tenang. Lihat Eyang memeluk Om Babuk, putra bungsunya yang kini sudah berkeluarga. Bagi Eyang, anak tetaplah anak, tetap kecil, tetap disayang. Tak peduli waktu sudah sejauh apa berjalan. Di pagi yang sama, Yohan dan Meva juga sudah bangun lebih awal. Dengan mata yang masih sedikit mengantuk, mereka mulai menyambut hari baru. Siap mengisi pagi dengan cerita dan tawa kecil. Tak lama kemudian terlihat Kak Tio, Yohan, dan Kak Rafa sudah bersiap untuk berenang pagi. Namun karena pagi itu udara masih terasa dingin dan kolam renang tampak cukup dalam, Yohan pun terlihat ragu. Langkah maju lalu berhenti lagi. Akhirnya keputusan pun diambil. Kak Tio dan Kak Rafa yang melanjutkan rencana berenangnya. Sementara Yohan memilih menjadi penonton setia dari pinggir kolam. Karena di liburan keluarga itu, semua keputusan boleh berubah. Yang penting tetap aman, nyaman, dan tetap seru dinikmati bersama. Kamu diam mau berdiri aku. Dicari. Kamu diam berdiri. Kamu dulu diam. Kaki lurus, nyampe enggak? Nyampe nggak, Le?
Ya, oke. Kamu jagoan toh? Ada yang buka kado, ada yang ida-ida. Ayo apa? Ayo apa? Yeah, coba ditunjukin sini kak. Oh iya. Ditunjukin sini deh. Apa itu deh? Dapat pentengnya yang besar. Wow. Nah, Oh, nanti dibikin ya. Apa ya? Apa lagi? Coki juga. Wow, tunjukin sini. Itu hadiahnya. Aku mau coba. Apa itu, ada mainannya ya? Ada. Oh. Rat. Mana mainannya? Mainannya apa, Dek? Apa tuh? Dapat ini. Apa itu coba? Dapat kandungan kunci. Squidward. Oh iya. Di sisi lain, karena saat itu Dete masih kurang enak badan, ia memilih untuk tidak ikut berenang. Namun pagi itu tetap menyimpan kejutan. Dete tampak membuka kado dari Tante Siska dan Om Dias. Perlahan dengan senyum yang makin lebar, kebahagiaan kecil pun terpancar jelas di wajahnya. Tak perlu kolam renang atau aktivitas ramai, cukup perhatian dan kasih sayang. Pagi itu tetap terasa istimewa bagi Dete. Karena di keluarga kami, bahagia bisa hadir dalam bentuk yang sederhana dan selalu tepat di waktu yang dibutuhkan. Istirahat. Meriang. Kayak kisah kendi cewek. Wah, dapat coki-coki juga. Wih. Coba dibuka memang. Sama. Tunggu. Bukan dapat tablet. Wih, sama. Coba dibuka Pak yang gini. Selamat Natal, salam dan cinta dari keluarga Audias. Ya udah, gak usah malu-malu. Coba ini coba map. Dapat biru juga. Wih, sama buat camping. Buset. Hah? Memang coba buka ini, Bo. Iya. Kenapa aku bukain ya? Ya. Itu puzzle bukannya? Ini puzzle. Malah 3 meter. Johan gak open? Enggak. Gak unboxing? Agak. Soalnya Yohan kadonya yang kalau besar itu nggak dibawa. Oh. Kadonya Yohan tuh di rumah. Coki-coki Iya. dapat apa? Ini sama tapi warnanya beda. Aku warnanya ini, aku kamu kuning. Tapi nggak bisa digabungin. Ayo kita buka yang ini. Apa? Enggak lah. Enggak ya? Tuh, dibagi-bagi sama yang lain. Wih, apa ini? Wih, Lego. Itu apa? Aku dapatnya yang kita bisa gabungin, Beb. Ya, coba unboxing ya. Ya. Gimana sopo? Gimana Yohan? Ya. Oke. Getak-getak dulu sih. Wah, dan ternyata kejutan pagi itu belum berakhir. Tante Siska dan Om Dias masih menyimpan hadiah lain. Kali ini untuk semua keponakan yang hadir. Satu persatu kado dibuka dengan mata yang berbinar-binar dan tangan yang tak sabar. Suasana langsung ramai oleh tawak dan sorak kecil. Tempatku Mana gambarnya? Wih, pakai Ya. besar banget. Punya Dede mana? Kotaknya. Mana gambarnya? Tunjukin sini, no. Ini tak namain Oke. Ayo kita lomba bikin brick. Isinya alasnya. Dan voila, Lego edisi Natal. Hore! Wajah-wajah bahagia pun langsung bermunculan. Ada yang langsung ingin merakit, ada yang masih sibuk mengagumi kotaknya. Pokoknya pagi itu pun dipenuhi kegembiraan yang sederhana, yang akan selalu dikenang karena berbagi selalu jadi hadiah paling indah di keluarga ini. Mini loh, mini.
Yang kado. Kayaknya Kak Priska dapat. Coba diliatin dulu. Iya, Kak Priska dapat pohon natal. Kayak ke kamera, Kak. Hihi, dapat. Tak menunggu lama, kotak-kotak Lego pun mulai dibuka. Biji-biji kecil warna-warni bertebaran dan tangan-tangan kecil itu langsung sibuk merakit. Ada yang fokus menyusun, ada yang bertanya-tanya, dan ada juga yang sudah punya versi sendiri sejak awal. Di tengah keseruan itu, Pak Didito, Om Dias, dan Tante Siska ikut bergantian turun tangan, membantu merakit, menunjukkan cara, atau sekedar menemani dengan sabar. Tak hanya anak-anak loh, Kak Tia dan Kak Priska pun ikut larut di dalamnya. Duduk bersama, fokus menyusun Lego, dan tenggelam dalam keseruan merakit bersama. Bisa Kak Priska? Bisa lah, Priska bareng. Ya, di sini nggak ada yang terburu-buru. Yang ada hanya kebersamaan bersama keluarga dan momen bermain yang menyatukan semua usia. Sementara itu, di satu ruangan yang sama, Om Babok dan Bude Neni tampak nggak kalah asyiknya. Bermain kartu minuman, santai, penuh tawa kecil, menambah hangat suasana pagi hari itu. Kasiannya. Johan, udah dikit banget. Lah iya, makanya kalian ayo cepetan. Ya, karena di momen seperti ini, setiap orang punya caranya sendiri untuk menikmati kebersamaan dan semuanya sama berharganya. Nanti yang itu yang kalah aku caplek. Oke. Yang kalah aku caplek. Oke. Yang kalah aku Kalian? Sukanya. Wow, keren Yohan nomor 1. Johan kalau bikin Lego Kejaran teh. Iya. Caplek. Ya jangan kepala. Kok iki melu-melu. Kak. Asik. Makasih bercanda, Ma. Guys, iso-isonya loh. Siapa ya? Aku lupa. Kak Meva. Tenon udah aku dapat yang ini yang Sama-sama. Ayo kita buka. Oke, yang aku. Ini Kak Rafa. Tungguin. Bapakmu kalah. Kak Rafa. Ayo. Cium, peluk. Kok aku nggak dipeluk, Johan? Jangan dikarut, nah. Ayo Bude dipeluk dulu. Asik. Aduh, makasih. Bonanya banyak sekali. Ayo kita buka. Panggilin Kak Priska sama aku kok. Boleh. Balik kan. Mau dibuka nggak? Priska. Mbak Priska. Aku mau lihat suratnya dulu. Johan duduk. Iya, woi. Katia sini Katia. Wih. Oh belum. Cie. Bapakmu kalah. Aku kalah. Banget sih jangan. Makasih. Terima kasih. Ayo, Kak Meva baca dulu. Selamat Natal Meva sayang. Terima kasih sudah menemani. Berbagi tawa dan kehangatan. Semoga
damai dan kasih Natal selalu tinggal di hatimu, menuntunmu tumbuh menjadi pribadi yang baik, ceria, penuh cinta dan berani bermimpi besar. Kami yang menyayanginya, Pak D dan Bude. Tapi tulisan aku pada Vito. Dek Dito, ayo baca. Selamat Natal cintaku Dede, semoga kasih Natal menjaga keceriaan dan senyummu yang cantik membutuhkan mimpi-mimpi yang ngelak dan menjadi indah dalam hidupmu. Love you sayang Mas Devito, Bunda Nana. Yohan baca. Kebahagiaan pun belum berhenti sampai di situ. Budi Nana terlihat mulai membagikan kado Natal untuk seluruh keluarga The Gruntelers. Satu persatu dibagikan dengan senyum dengan penuh perhatian. Karena kado Natal tak pernah diukur dari besar kecil nilainya, melainkan dari cinta dan perhatian yang menyertai setiap pemberiannya. Kadang yang paling berharga bukan isi di dalam kotaknya, tetapi rasa di hati saat tahu bahwa kita diingat dan disayangi. Kamu buka itu apa? Aku dapat. Terima kasih Bude. Para keponakan tampak membuka kado Natal dari Budi Nana. Kotak-kotak dibuka perlahan, tangan-tangan kecil bergerak penuh rasa penasaran. Dan saat isi kado terlihat, terena kebahagiaan langsung berbinar di mata mereka. Senyum lebar, tawa yang lepas, dan ekspresi bahagia yang tak dibuat-buat. Di momen itulah segalanya terasa lengkap, sederhana, hangat, dan sangat indah. Wah. Lucu banget. Hah? Ukurannya besar. Coba dong, cepet nggak? Ayo buka ya. Ayo. Coba baca. Irama. Karena pada akhirnya Natal bukan tentang apa yang kita terima, melainkan tentang kebersamaan, kasih, dan kebahagiaan yang dibagi bersama. One piece. Merah lagi. Wow, dapat celana ya. Aku cukup. Coba aku ya. Wow, Aku juga cukup. keren. Awas susah. Mika dapat apa? Ayo lipat lagi. Benar aku Wah. Iya. Asik. Johan dicuci dulu ya nanti gatel. Ya, tolong lepitin katanya. Ada kado lagi tuh, apa isinya ya? Apa ya? Oh iya. Oh, 1, 2. Apa ya? Ayo buka ya sampai ya. Ya. Jadi mereka 5 apa Ayo, dibuka aja nggak apa-apa. Ini lucu. Dapat kamera. Ini aku juga. Ya, dapat kamera mainan. Ya. Ya Allah, rame banget. Ayo buka. Kayak apa? Kayak apa? Coba lihat. Ini harus ada suara singa. Aku dapat nothing. Kamu dapat apa? Aku semoga maunya yang ini. Dibuka dulu, dibuka dulu. Anu wae deh, dipur deh. Kon main sih kalau nggak makan. Loh, aku dicari. Aku yang yang menang. Iya, aku Ki Yohan ki mbok dewangi kowe mesake kowe.
Sama semuanya sama. Bisa buat foto bisa. Jadi nanti kompetisi foto-foto ya. Bisa. Itu digicam asli tapi versi anak-anak. Dimasukin memory cardnya dulu. Kalau memory cardnya nggak dimasukin, beda ini. karena warnanya beda kan buat cowok. Iya, nanti Om Pak Didias bisa masukin. Matiin dulu, kalau masukin memory card dimatikan dulu. Bisa. Gimana caranya? Mana kamera? Tuh. Masang tali. Kamera tadi. Ya, Ini cara nge-back roomnya bisa ada Kita dipanggil ibu. ada matunya kok. Bapak. Adik kesembuhan. Oh iya. Dan ternyata masih ada satu kejutan penuh cinta. Kado Natal spesial dari Eyang Mama khusus untuk para ibu-ibu nih, yaitu Bude Neni, Bude Nana, Tante Siska, dan Tante Siskanya Dek Dete. Sebuah tanda kasih dari seorang ibu untuk anak-anak perempuannya. Sangat luar biasa dan syarat akan makna, karena cinta seorang ibu selalu menemukan caranya sendiri untuk hadir dan menguatkan. Liburan ini pun terasa sangat utuh, penuh tawa, penuh syukur, dan penuh kebahagiaan yang akan tinggal lama di hati kami. Ih, nggak apa-apa ini, gini. Makasih, matur nuwun. Bose. Yes. Diwaca perintah, lu ngerti perintah ra? Priska dapat hadiah. Setelah rangkaian kado selesai, kebahagiaan belum ingin berhenti. Acara pun berlanjut ke sesi games keluarga. Games yang sederhana tapi penuh makna, yaitu seberapa kita saling mengenal. Aturannya sederhana. Pak Didito sebagai moderatornya akan menampilkan foto satu persatu yang akan merepresentasikan karakter, kebiasaan, atau kekhasan anggota keluarga The Kruntelers yang merasa tahu angkat jari terlebih dahulu, dan nantinya Pak Didito yang akan menunjuk baru boleh menjawab, dan yang benar berhak membawa pulang hadiah. Makanya tak keliling nih. Yo ya. Tapi yang mau jawab tunjuk jari dulu. Iki HP ku. Ah, iki ya. Ya lihat gambarnya. Satu. Bose iki urut. Satu, dua. Angkat tangan baru jawab. Ya, siapa? Ngetet siapa ini? Kak, Mika.
Oh, kowe nganu jawab. Iya bener nikah. Main biola. Oh. Ngacung sih, ngacung sih. Rek ngacung. Rek ngacung sih. Wes ngalah bisik kowe. Kenapa? Takon kenapa kok mbabuk? Kenapa kamu babuk kenapa? Salah Yohan. Lo dua. Nah, rasa dibengke, Pak. Yang ngacung saya baru jawab. Yuhan. Ya, iya benar. Apa? Lego kamu kan sukanya Yohan. Bapak. Satu, dua, tiga. Aku deh. Nanas. Ya kamu telat. Ambil Pak satu, Pak. Ya tenang aja yang udah jawab ya boleh jawab lagi. Jangan masak. Ngacung sih, jangan dijawab. Ya wes. Ya wes, atur sama ya. Salah. Ya sih. Siapa gue mau? Siapa? Dilihat dulu gambaran. Itu mewakili siapa? Kenal. Kenapa? Suka jahit. Pintar. Ini Pak, ini Pak. Nah, ini hadiah. Menang loh. Ya. Lu. Alah kebanyakan kerjaan aku. Itu lagi. Satu, dua, tiga. Oh, Mas Dias. Kenapa kok Mas Dian? Ternyata dong. Mas itu beratnya bahasa sosis. Meva duduk. Biar dia. Kui babi. Kui. Satu, dua. Ah itu. Ngacung dulu. Ngacung sih. Wah, sing jawab pacare. Yo, ngawur motor. Kenapa Priska? Yo, satu, dua, tiga. Ngacung dulu baru jawab. Puisi. Pak. Siapa sing bener? Aku sento. Oh, Ya deh. Mereka mundur sini. Mereka belum dapat hadiah. ini nih Pak. Yo, lagi. Nih, satu, dua, tiga siapa? Tante Siska yang mana? Kenapa? Santai dulu maksudnya. Tante kenapa? Kerjanya di bank. Ya. Ini bapaknya dari Di bank apa? Di bank apa tadi? Kan ada Bank tan. Mandiri. Tuh. Ini disponsori oleh Bank. Ya, DT, tinggal DT. Ini DT. Siapa ini? DT. Mama sama yang kamu aja. Yang kamu aja. Putih. Itu siapa? Seyohan. Siapa namanya? Bude Yohan. Bude Yohan namanya siapa? Siska. Kenapa? Kerja terus. Bukannya ngentok ya, Kak ya. Dete. Dapat hadiah.
Siapa sih ngerungin tuh? Mama, mau bro. Babi ceko. Ini loh salade. Oke mas, ya. Babi ceko. Mama. Hah? Ana babi minggat kan? Apa ya sing durung ya? Mbak, Priska ujian. kenapa? Hah? Suka bersih-bersih. Karena kayak rewa. Lah Nana mau? Ya, ini terakhir. Lah ngapa mbak? Lah ngapa? Rafa udah pertama kali. Wis santai ya. Rafa gambarnya Rafa urung terakhir. Ayo sing nebak. Ayo rebutan. Mewakili Rafa, dia untuk Rafa. Babi kemayu. Harusnya 15. Oh papa. Babi kemayu Rafa. Lagi sini apa nek DT? Oh DT belum. Kembali DT siapa? Enggak, iya. Oh yang jawab Meva. Oh bukan. Yang puisi Meva. DT. Dapat hadiah. Wah, Udah, Bude. Wah, ya boleh anu banana. Ya beda-beda kalau Mewakili dong. Sama wakili DT, yang mewakili DT. Oh, nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Yeay. Kak Meva itu ini loh tadi. Kak Meva itu udah ini loh. Loh, Kak Meva tuh ya. Tadi memang udah punya RBC ya. Oh iya. Terima kasih. Makasih. Makasih. Masih ada gamenya. Ada satu lagi. Wah, suasana pun langsung ramai. Tebakan demi tebakan terlontar, disertai tawa, sorakan, dan ekspresi yakin bercampur ragu. Dan yang membuat momen ini terasa spesial bukan hanya hadiahnya, tapi karena ternyata kami benar-benar saling mengenal satu sama lain. Satu foto, satu cerita, dan satu jawaban yang tepat menjadi bukti bahwa kebersamaan selama ini tidak pernah lewat begitu saja. Dan tentu saja keseruan belum berhenti sampai di sini dong gengs. Yuk kita saksikan bagaimana geng The Kruntelers mengeksekusi permainan selanjutnya yang pastinya tak kalah seru, penuh tawa dan cerita. Ya. Ya terus. Salah. Ulang. 1, 2, yang cepat Johan, gak boleh mikir. Ya. Salah. Salah. 1, 2, 3. Salah. 2, 3. 1, 2, 3. Yuk. 1, 2, 3. 1,
Satu. Boleh nih. 2, 3. Dua, tiga, cepat. Oh, dia sudah. 1, 2, 3. Apa boy? 1, 2, 3. Salah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuh, 2. Ya, games kali ini adalah permainan mencocokkan tangan. Terlihat sederhana sih, tapi justru disinilah keseruannya dimulai. Tangan demi tangan dicocokkan, tawa pun pecah di setiap tebakan yang meleset maupun yang tepat. Tak ada yang terlalu serius dan tak ada yang ingin menang sendiri. Yang ada hanyalah tawa, suara kecil dan kebersamaan yang terasa semakin dekat. Permainan-permainan ini hanyalah cara, sementara kebersamaan adalah hadiah sesungguhnya. Karena pada akhirnya bukan soal siapa yang paling benar mencocokkan, tetapi siapa yang paling bahagia menghabiskan waktu bersama. Takkan ku lepas samanya, hilang matilah keraguanku pada diriku di jauh dari. Setelah acara games dan mendengarkan suara merdu dari Om Babu, kami pun menyempatkan diri berburu oleh-oleh khas Batu. Dari yang manis, gurih, sampai yang wajib dibawa pulang. Semuanya dipilih dengan penuh cerita dan tawa. Dan di sela-sela itu, DT, Meva, dan Yohan tampak begitu antusias. Dengan kamera baru hadiah Natal mereka saling menunjukkan hasil foto dan video. Sibuk merekam momen, mencoba angle, dan mulai membuat vlog versi kecil mereka sendiri. Bahagia itu sederhana ya, yang lahir dari rasa ingin mencoba dan berbagi cerita. Seperti DT, Yohan, dan Meva. Dan selesai membeli oleh-oleh, kami pun berlanjut ke KUD Batu, menikmati segelas susu segar yang sudah terkenal kelezatannya. Di tempat sederhana ini, kami kembali duduk bersama, melepas lelah, menikmati rasa hangat bukan hanya dari susunya, tapi dari kebersamaan yang terus mengalir tanpa henti. Aku pengen foto.
Keesokan harinya, pagi di villa terasa lebih riuh dari biasanya. Ada yang sibuk nyiapin sarapannya anak, ada yang pengen sarapan soto anget, ada yang duduk santai sambil ngobrol ringan. Dan ada juga yang telaten menyuapi si kecil. Sini aku ajarin level 3. Bentar ya. Sementara di sudut yang lain, kamera baru kembali jadi pusat perhatian. Hasil jepretan dan video dipamerkan dengan penuh semangat. Cerita kecil pagi hari versi mereka sendiri. Filter apa itu? Bawah tuh jadi kayak gini nih, lihat tuh gitu. Apa Tete? Salah aku pencet. Kamu ngerekam apa, Nduk? Lucu kucing. Bentar. Dete dan Meva tampak mulai beraksi lagi nih sama kamera mereka. Objek pertama siapa Bude? Tentu saja Bude Nana objek pertamanya. Wah, lalu hasilnya gimana nih Bude? Bude Nana hasilnya berubah jadi biru seperti karakter Avatar. Duduh, jadi kayak Farang nih Bude Nana kalau gitu. Tete. Iya. Dete. Ada Itu Dete. Aku sama Dete sama Meva sedang membuat vlog di pagi hari. Kalau Dete udah foto, oh dia filter Kak Mika pakai termos. Gimana? Dilihatin nggak? scroll terus. Tuh Kak Mika dibikin suster sama Meva. Mama, tolong Ma. Sini liatin ke kamera. Belum selesai dong gengs. Sekarang giliran Kak Mika jadi korban berikutnya. Ada yang bikin Kak Mika jadi sinterklas bermuka hitam. Ada juga versi Kak Mika yang jadi suster. Tapi semuanya kreatif, random dan sukses bikin tertawa bersama. Hahaha. Mana? Jadi suster. Mereka jadi suster. Kok hitam ya? Kita kan balik kan masih depan Kak Mika. Sini, Ada tenang kan? kan tuh Kak Mika cantik. Pakai filter cantik. Iya, princess. Mana princessnya? Mana di foto lah? Cantik Kak Mika pakai filter princess. Kucuk. Tuh sama Kak Tio. Nih, Kak. Ya, Kak. Sama Kak Tio. Lihat. Kak Tio dibikin ini. Katanya kita jadiin princess. Yuk. Mana lihat? Udah, jangan Wih. Bagus deh. Kak Tio aja. Tak mau ketinggalan dong, Kak Tio pun kena giliran. Dan walah, Kak Tio pun berubah jadi princess. Hahaha. Sementara Bude Nana dengan gagah-gagah kemayu gitu jadi pengawalnya Princess Tio. Hihihi. Mana lihat? Kompetisi berlanjut ke babak berikutnya. Kali ini objek spesialnya adalah Eyang Mama. Kita foto yang Ma. Kita mau lihat kira-kira Eyang Ma mau dibikin apa sama Dete sama Meva ya. Ayo kita bikin kompetisi foto Eyang Mama mau dibikin kayak apa? Oke. Siapa yang paling lucu, yang paling unik di antara Meva, Dete dan Yohan? Ayo, paling kreatif siapa? Paling unik siapa? Mau dibikin kayak apa ya kira-kira ya? Yeay, kamu hasil cantik. Udah berhasil cantik. Hore. Coba. Dan hasilnya Dete membuat Eyang tampil anggun sebagai princess. Untuk Meva mengubah Eyang dengan kacamata Batman, keren dan unik. Sementara Yohan menjadikan Eyang sebagai sinterklas lengkap dengan nuansa ceria. Jadi princess, hahaha, cantik, keren. Tapi lihat aku punya gambar. Kalau Meva, Eyang mah dibikin apa sama dia ya? zombie. Wah. Tapi aku punya gambar lain. Eyang mah dibikin kayak Avatar. Nih. Eyang mah dibikin pakai kacamata tebel, pakai jilbab. Bukan, tuh pakai kacamata Batman. Oi. Batman. Kacamata Batman dari Meva. Kalau Yohan? Kalau Yohan dibikin kayak mana? Wah, yang dibikin sinterklas.
Semua keren-keren. Langge. Siapa yang paling bagus yang mah? Punyanya di. Oh, semua bagus. Ye, semua menang. Hilang. Semua menang. Keren deh mah. Jos. Yes, semuanya lucu, semuanya kreatif. Dan dengan senyum hangat, Eyang pun berkata, bagus-bagus semua. Artinya jelas dong, juaranya adalah semua. Yeay. Wah, ada yang mau siap-siap kabur nih. Dia diusir karena nggak bayar kontrakan selama 4 bulan. Gak tahu, nggak bisa bayar bayar kontrakan dia. Jadi dia harus pindah kontrakan. Mbak, mau pindah di mana sih Mbak? Di sana. Di yang lebih mewah ya Mbak? Villa orang kaya ya Mbak? Lah villa yang biasa aja nggak bisa bayar, apalagi villa orang kaya Mbak? Bisa. Yang jaga lilin siapa Bu? Aku itu baginya tuh belakang. Mana? Yang bajunya hitam. Oh, pantas loh. Pagi itu, villa terasa begitu hidup. Setiap sudut punya cerita sendiri-sendiri. Setiap orang sibuk dengan perannya masing-masing. Terlihat tadi Kak Rafa sudah rapi dan siap berkemas. Karena hari itu, ia akan pulang lebih dulu bersama Eyang Mama, Budi Neni, Kak Tio, Kak Priska, dan Kak Mika. Ada suasana pamit yang tenang tanpa drama, tanpa penuh rasa. Di sisi lain, Om Babok dan Tante Siska tampak begitu kompak dengan sabar menyuapi DT. Suapan demi suapan disertai perhatian kecil yang buat pagi terasa hangat. Lah, tenang toh. Sementara itu, tak jauh dari sana, Kak Rafa tampak sedang sarapan nasi goreng. Sementara Pak Dedito terlihat tertidur nyenyak di sofa depan TV. Istirahat sejenak ya Pak De setelah hari-hari yang penuh cerita. Kayak Yuyu. Iwan kan Iwan. Ini ada setting nggak? Nggak ada. Ada paling, cuman gimana? Pagi itu tidak sempurna karena rapi, tapi karena penuh dengan kehidupan. Ada yang bersiap pulang, ada yang mengurus anak, ada yang beristirahat, dan ada yang memberi perhatian tanpa banyak kata-kata. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Keluarga dengan segala kesederhanaan dan kehangatan yang tak pernah dibuat-buat. Semua mengalir apa adanya dan terbentuk karena cinta. Tak lama setelah mandi, energi pagi langsung kembali penuh nih. Yohan, DT, dan Meva tampak seru bermain petak umpet. Gimana kalau sekarang kita pipis? Gimana kalau sekarang kita main petak umpet yang cepet-cepetan skip? Jadi nanti yang skipnya paling terakhir dia kalah. Oke, maksudnya dia yang ngitung. Oke, ya. Bombe parah, yung tampar. Kira-kira hari ini Dete sama Meva mau mendapatkan objek apa ya? Mereka lagi nyari sesuatu yang unik di taman. Kira-kira mereka dapat apa ya? Apa dapat hewan langka? Apa dapat bunga yang cantik di pagi hari? Aduh, kira-kira mereka mau foto-foto apa ya? Mereka lagi jadi detektif nih. Mau nyari sesuatu yang unik, sesuatu yang langka. Kira-kira foto apa yo? Kayaknya mereka lagi mikir nih. Coba deh, apa ya kira-kira? Yuk kita ikutin lagi. Oh, kayaknya kodok karena mereka loncat-loncat. Apa ya? Setelah puas bermain petak umpet, petualangan mereka belum selesai. Dete dan Meva kini punya misi baru. Apa misi barunya? Mereka berubah menjadi detektif kecil di taman villa. Mereka mengendap-endap berkeliling taman dengan mata yang awas banget, mencari bunga-bunga yang unik dan binatang kecil yang menarik perhatian mereka. Setiap temuan dianggap penting dan setiap detail terasa sangat spesial. Dan begitu menemukan sesuatu yang menurut mereka unik nih, kamera langsung diangkat dan klik-klik
Momen pun diabadikan dengan penuh semangat. Ini bukan soal hasil fotonya, tapi tentang rasa ingin tahu mereka, keberanian menjelajah, dan kebahagiaan menemukan hal-hal kecil bersama. Di taman sederhana ini, imajinasi mereka tumbuh sangat bebas, dan liburan pun terasa semakin berwarna buat mereka. Dede lagi cepret-cepret apa coba? Apakah ada foto yang menarik? Tuh. Coba kira-kira apa ya yang mereka foto sampai mereka delangak-delangak? Apa kira-kira? Kesemak. Kesemak. Tak terasa waktu kebersamaan ini pun sampai di ujung cerita. Kami pun mulai berkemas, melipat kembali tawa, menyimpan cerita dan membawa pulang kenangan yang takkan mudah dilupakan. Liburan ini mengajarkan kami satu hal sederhana, bahwa kebahagiaan tak selalu tentang tempat yang indah atau hadiah yang mahal. Kebahagiaan hadir dari perhatian kecil, kasih sayang yang dibagi lewat hadiah, kekompakan saat bermain bersama, dan kebersamaan yang tumbuh dari hari ke hari. Natal kali ini terasa begitu lengkap, bukan karena banyaknya bingkisan, tapi karena hati-hati yang saling terhubung, karena keluarga yang berkumpul, tertawa, bermain, dan saling menguatkan. Itulah hadiah Natal yang paling indah. Di sini tak tangan. Sini. Dan saat langkah kami pulang, kami membawa harapan baru. Selamat menyambut tahun baru 2026. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan hari-hari yang dipenuhi berkah serta kebahagiaan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di tawa berikutnya, dan di pertemuan keluarga yang selalu dinanti. Dadah!
Air biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.